Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul janna uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu-ibu sekalian serta para jamaah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Pada kesempatan malam hari ini kita bersyukur bisa melanjutkan kembali pengawasan kita setiap malam Selasa di Masjid Asy-Syakur Gamping Tengah dengan membahas kitab Bulughul Maram. Dalam bahasan terakhir kita membahas tentang masalah suap menyuap. Betul ya? Ya kan? Baik. Bahasan selanjutnya ini tentang masalah riba juga, namun itu kasus-kasus yang terjadi di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti penukaran kurma yang kering dengan kurma yang basah, yang secara umum pembahasan tersebut butuh yang memang orang-orang yang khusus untuk terjun dalam dunia bisnis untuk memahaminya. Maka karena pembahasan berikutnya ini agak berat untuk yang tidak memahami bisnis dan tidak terlalu urgen, saya lompat pembahasannya ke pembahasan kitab yang baru, yaitu Kitabun Nikah. Kitab Nikah. Ini senyum-senyum aja yang mudah-mudah ini, biar semangat. Ya. Yang sudah nikah ya penting juga pelajari, ya kan? Ya, siapa tahu pengen lagi. Terus kita lihat ini kitab nikah itu hadis 997. Kalau di kitab warna ini warna merah, hadis halaman 383. Lihat aja setelah kitab jual beli itu langsung kitab nikah. Baik, kita lihat dulu pengertian nikah. Nikah secara bahasa artinya ad-dhammu wal jam'u, menggabungkan. Pengertian secara bahasa itu artinya ad-dhammu wal jam'u, menggabungkan atau menyatukan. Kenapa secara bahasa diartikan seperti itu? Karena yang namanya nikah itu menggabungkan dua pasangan, menggabungkan dua orang, sehingga punya hubungan yang halal ketika itu. Berarti sebelumnya jika ada hubungan yang ini sebelum akad pernikahan, maka hubungan yang ada itu bukan hubungan untuk menyatukan, bukan menggabungkan. Yang ada maksiat. Ya, berarti yang ada itu maksiat. Mau chattingan kek, mau saling nyapa kek di WA, mau saling DM kek, mau saling menyapa ketika bertemu, atau saya nggak boncengan dengan dia, nggak pernah ketemu dengan dia juga. Kita cuma satu hati saja. Misalnya, kamu pakai pacaran di awan-awan gitu, di dunia maya atau di mana gitu. Ya, pokoknya kalau belum ada hubungan yang sah belum boleh. Terus solusinya apa? Diputuskan saat ini juga. Paham? Ya, nanti pulang SMS, WA dia, INUN. Ya, saat ini juga. Selesai. Adapun pengertian nikah hakikatnya adalah akad dan wata' atau hubungan intim
Jadi hakikat nikah kalau secara pengertian itu adalah akadnya dan hubungan intimnya. Maka kalau secara pengertian nikah itu secara istilah artinya akad untuk menghalalkan hubungan. Akad untuk menghalalkan hubungan. Dari suami istri dan untuk mencari keturunan dengan jalan yang disyariatkan. Ya, situ dibicarakan akad, terus dibicarakan hubungan intim, terus dibicarakan tujuannya untuk dapat keturunan dengan cara yang disyariatkan. Berarti kalau ada anak yang dihasilkan dari luar pernikahan, ada anak yang dihasilkan dari luar pernikahan, ya, berarti itu bukan hubungan yang sah. Nanti ada hukum tersendiri. Nanti lama-lama kita tahu ketika kita bahas ini. Ingat, bahas kitab nikah itu bukan mau nikah saja. Nanti hubungan-hubungan yang haram dipelajari sampai dalam kehidupan rumah tangganya. Intinya kenapa dalam syariat Islam nikah ini diperhatikan atau nikah itu ada? Karena punya tujuan yang besar tadi. Untuk menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, kemudian muncul kasih sayang antara laki-laki dan perempuan dengan hubungan yang sah, sampai pada menghasilkan keturunan dan menghasilkan masyarakat yang nasabnya itu jelas. Kalau dari zina perselingkuhan itu nasabnya enggak jelas. Dari zina perselingkuhan nasabnya itu enggak jelas. Misalnya Nabi SAW itu katakan tentang anak yang lahir di luar nikah, al-waladu lil firash wal ahiru al hajaru. Anak itu disandarkan pada pemilik ranjang, sedangkan yang berzina tidak mendapatkan apa-apa. Anak disandarkan pada pemilik ranjang. Yang memiliki ranjang ketika berzina itu tidak ada, kecuali itu perempuan. Maka disandarkan pada perempuan, tidak disandarkan pada bapak biologisnya. Wal airu al hajaru, yang berzina tadi, laki-laki yang berzina tidak dapat apa-apa. Konsekuensi dari hubungan di luar nikah seperti itu. Maka dengan adanya pernikahan yang sah, membangun masyarakat yang nasabnya itu jelas. Bapaknya siapa, ibunya siapa, jelas. Kalau tidak lewat jalan pernikahan, nggak kenal seperti ini. Ini bapaknya siapa, kok tiba-tiba si perempuan nikah dengan laki-laki lain, nggak jelas nasabnya. Hancur itu keturunan. Karena dalam Islam perlu nanti untuk waris, untuk hak-hak yang lainnya lagi, nafkah, macam-macam diperlukan. Nah, sekarang kita lihat hadis yang pertama tentang motivasi untuk menikah dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW mengatakan kepada kami, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, fal yatazawwaj, maka menikahlah.
fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Karena dengan menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Ahsan, hisan itu menjaga. Makanya ada kitab zikir pagi petang atau kumpulan-kumpulan zikir itu namanya Hisnul Muslim, benteng atau penjaga seorang muslim. Jadi di sini dikatakan menikah itu jaga kemaluannya, kemaluannya dibentengi dari yang diharamkan. Wa man lam yastati, siapa yang tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena dengan berpuasa itu akan mengendalikanmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya ulang hadisnya. Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, menikahlah. Manfaatnya apa? Karena dengan menikah itu lebih nundukkan pandangan dan lebih jaga kemaluan. Siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Berpuasa apa ini? Wajib apa sunnah? Sunnah. Wajib Ramadan saja. Di luar Ramadan kan syahwatnya tinggi, iya kan? Iya. Suruh puasa sunnah. Fa innahu lahu wija, karena dengan puasa sunnah tadi dia sudah memiliki sesuatu yang mengendalikannya, mengendalikan syahwatnya. Nah, sekarang kita lihat beberapa kosakata dari hadis tadi. Ma'syar itu sekelompok. Syabab dalam hadis ini itu jamak dari kata syabun. Asalnya itu adalah orang yang punya semangat. Ya, kalau kita terjemahkan itu adalah pemuda, dia itu umurnya paling maksimal 30 tahun. 30 tahun di sini. Berarti kalau masih 21 masih bisa. 29 masih belum telat. 30 hati-hati. Ya. Ya kesinggung ora apa-apa, men cepat rapi. Atau ada yang mengatakan tuh 32, ada 40. Ya pokoknya standarnya 30 tahun tadi. Nah, ini kenapa Rasulullah SAW menyebutkan pemuda? Kok enggak kaum muslimin saja? Wahai kaum muslimin menikahlah. Namun disebut apa di sini? Wahai pemuda. Dicatat. Kenapa disebut pemuda? Karena pemuda itu syahwatnya luar biasa. Apalagi di zaman saat ini. Betul nggak? Antum di kampus betah nggak di kampus? Hah? Lihat cewek-cewek kayak gimana coba? Ya, cewek kayak gimana zaman ini? Bisa jadi di kampus dia pakai jilbab, luar kampus innalillah. Ya, ada kayak begitu. Serba salah kan? Walaupun dia sekolah Islam juga itu. Luar biasa sekarang zaman sekarang ini. Ya, syahwatnya luar biasa, lebih memuncak saat ini. Maka antum lambat-lambat nikah luar biasa. Ini tahan nafsunya itu berarti. Terus dikatakan tadi pemuda kenapa? Karena nafsu syahwatnya yang luar biasa. Nah, lalu disebutkan siapa di antara kalian yang memiliki ba'ah. Nah, sekarang apa pengertian ba'ah? Ba'ah itu ada dua pengertian. Satu, mampu melakukan hubungan intim. Dua, mampu dari sisi finansial. Mampu dari sisi apa? Finansial. Maksudnya apa di sini? Apa finansial?
punya apa? Fulus. Punya uang. Uang apa ini maksudnya? Apa? Nafkah atau bukan? Mampu beri nafkah. Apakah di sini harus punya pekerjaan tepat? Apakah harus jadi PNS dulu? Nah, gitu gampangannya. Ini lagi CPNS nih. Ya. Apakah harus jadi CPNS dulu? Harus PNS dulu gitu? Nggak ada pakai syarat itu. Yang penting mampu beri nafkah. Mampu nggak mas-mas ini? Belum mampu kan? Sudah mampu? Oh, masih dengan mama berarti ya. Nah, berarti belum mampu. Kalau sudah punya kemampuan, maka di situ dituntut. Yang punya kemampuan. Tadi ada dua pengertiannya. Apa pengertian pertama tadi, mampu hubungan suami istri. Yang kedua, mampu secara finansial. Pengertian yang lebih tepat adalah pengertian yang kedua. Kata Syekh Abdullah Fauzan, beliau katakan yang kedua tadi, mampu secara finansial lebih tepat. Dikarenakan kalimat dalam hadis itu dipanggil para pemuda yang jelas sudah punya kemampuan untuk melakukan hubungan intim. Sudah punya kemampuan dia. Maka nggak dituntut di situnya. Namun dari siapa? Punya kemampuan finansial. Kenapa tadi? Yang dipanggil itu pemuda. Kalau nggak mampu tadi untuk menikah, disuruh apa? Puasa. Ya, disuruh puasa dia. Tidak mampunya apa? Ya tidak mampu dari finansial. Oh, saya belum kerja, Ustaz. Ya sudah, berarti puasa, banyak-banyak puasa. Itu pengertian ba'ah. Terus ada lagi pengertian di situ, aqaddu lil basar. Lebih menjaga, lebih menundukkan pandangan. Berarti asalnya tidak boleh memandang yang haram. Laki-laki asalnya tidak boleh memandang perempuan. Hukum asal itu. Kecuali untuk beberapa tujuan. Catat beberapa tujuan ini. Masih boleh. Beberapa tujuan laki-laki boleh memandang perempuan. 1. Darurat berobat. Tidak ada dokter lainnya selain dokter laki-laki misalnya. Darurat. Berarti masih boleh. 2. Untuk tujuan menikah, memandang si perempuan. Istilahnya apa? Nazar. Namun jangan sampai nazar-nazoran. Tahu nazar-nazoran apa? Saya pengen lihat nih perempuan nih ayu apa ora ya. Diseleksi semua perempuan. Kamu mau nikah enggak? Enggak, saya cuma mau nazar-nazar aja. Dosa kamu itu. Saya mau cek Instagramnya gimana, mau cek Facebooknya gimana gitu. Nggak ada tujuan kan? Nggak ada tujuan nggak boleh. Sampai ada tujuan. Namun kalau tujuannya untuk melihat wanita yang dipandangi itu lihat langsung, nggak cukup dengan foto karena foto bisa diedit Photoshop. Betul nggak? Nah, yang cowok saja bisa edit mukanya sendiri, yang ireng bisa jadi putih, ya kan? Yang jerawatnya full itu bisa resik, bisa bersih. Ya enggak? Bisa enggak kayak gitu? Di Photoshop? Bisa. Berarti foto enggak cukup. Dan banyak yang tertipu dengan foto juga. Berarti harus lihat langsung. Nabi SAW pernah mengatakan ketika ada laki-laki yang ingin melamar seorang wanita Ansar. Nabi katakan, kamu tuh lihat tuh si perempuan tuh, tanzur ilaiha. Lihat tuh wanita perempuan itu. Lihat wanita tersebut. Karena biasanya fi ayunil ansor fi syai'. Di mata wanita Ansor itu ada sesuatu. Disuruh lihat itu, sebab tahu ada sesuatu. Karena belum tentu ketika dia, misalnya ini gampangnya, dia ketika difoto nggak senyum kan, ketika senyum, oh kok dalam mulutnya beda gitu. Kok saya gak serak lagi, ya kan? Nggak pas berarti. Ya kan? Bisa jadi kayak gitu kan? Kok di foto ya saya lihat seperti ini, kok nggak pas sekali ini. Nah itu makanya disuruh lihat langsung.
dengan tujuan ingin menikahinya. Berarti kalau sudah serius, paham ini mas-mas, serius tahu kan? Kalau belum serius nggak boleh. Gitu. Dan antum nggak usah sok-sok alim gitu. Ya, sok-sok alim maksudnya dekat-dekat dengan si perempuan, tanya dia sudah bangun malam apakah belum, dia sudah sholat malam apakah belum. Sok alim kamu itu. Ibunya samping kamar saya nggak pernah dibangunkan. Ini nggak jadi apa-apanya coba dibangunkan. Nggak boleh. Sampai ada tujuan untuk menikah dulu. Yang ketiga, boleh untuk tujuan muamalah, persaksian, melihat pada wajah. Maaf, kalau tadi melihat si perempuan ketika ingin menikahinya tadi, nazar tadi, lihatnya pada apa coba? Cukup pada apa? Antum naksir mukanya apa tangannya apa kakinya? Naksir apa? Wajah apa tangan apa kaki? Wajah, berarti lihat pada wajah. Butuh nggak buka jilbab? Kalau nggak perlu nggak usah, cukup diberitahu saja. Oh si perempuan ini rambutnya keriting, ya sudah, kamu sudah tahu, ngapain buka-buka rambutnya? Kalau nggak serak ya sudah cari yang lain. Betul nggak? Bisa cari yang lain? Iya kalau laku juga. Ya sok-sokan dulu. Saya mau cari yang lain lagi yang lebih putih lagi. Iya kalau dapat, kalau nggak dapat, pede banget gitu. Mumpung ada yang mau, jual-jual mahal juga si cowok-cowok ini. Tadi ya menundukkan pandangan. Terus wa asanu lil farji, lebih menjaga kemaluan. Berarti di sini ada perintah jaga kemaluan. Dalam syariat kita menjaga kemaluan ada beberapa bentuk. Menjaga kemaluan itu ada beberapa bentuk. Satu, menjaga kemaluan dengan tidak berzina. Termasuk jalan-jalan menuju zina pula. Apa jalan-jalan menuju zina? Pokoknya yang mengundang syahwat nanti sampai bisa berzina. Awalnya dari memandang, terus chattingan, yang tadi laki-laki alim tadi itu loh. Ya, chattingan, terus habis itu ketemuan, apa istilahnya? Ngedate ya? Iya. Istilah anak muda saat ini apa? Ngetime. Ya, gak tahu istilah kalian itu apa itu. Orang dulu itu mojok mungkin itu. Ya. Akhirnya duduk bareng, sentuhan lawan jenis, salaman lawan jenis, itu perantara. Ya, dicegah itu. Kenapa syariat larang? Karena ini demi mencegah untuk sesuatu yang lebih rusak, yaitu zina. Ada tujuannya. Ikhtilat, kumpul-kumpul lawan jenis, kholwat, berdua-duaan. Itu perantara menuju zina. Sampai zina itu terjadi. Jadi bukan hanya zinanya saja, jika kemudian dari zina saja, namun hal-hal yang mengantarkan pada zina. Yang kedua, menjaga kemaluan ini juga adalah menjaga dari hubungan liwat. Liwat itu kalau diubah katanya itu jadi kaum Lut. Apa dosanya kaum Lut? Apa dosanya kaum Lut? Hah? LGBT, ya, atau homoseks. Berarti hubungan sama jenis. Berarti menjaga kemaluan yang dimaksud adalah menjaga diri dari hubungan sesama jenis. Laki suka dengan laki, perempuan suka dengan perempuan. Jika dijaga diri dari liwat. Dan liwat itu tentu dosanya lebih besar daripada perzinaan. Karena sudah nggak logis lagi. Maka hukuman yang diberikan pada orang yang melakukan liwat, kalau itu diterapkan hukum Islam, harus hukumannya lebih berat. Kalau terapkan hukum Islam itu, dilempar dari gedung atas itu, lempar ke bawah, terus dilempar batu lagi sampai mati. Karena dulu kaum Lut itu buminya itu diangkat ke langit, terus dibalik, terus dijatuhkan lagi. Sama, harus seperti itu. Diperlakukan sama seperti kaum Lut dulu. Kok lebih ngeri,
Nggak masuk akal kok dia lakukan, kok senang laki-laki dengan laki-laki. Dan ini rata-rata cuma karena pergaulan saja. Ya. Kalau dia hindari hubungan kayak gitu pelan-pelan, insya Allah bisa sembuh dari penyakit liwat tadi. Rata-rata karena pergaulan. Terus yang ketiga, menjaga kemaluan di sini adalah menjaga aurat. Ya, menjaga aurat dari dipandang orang lain. Berarti kalau aurat laki-laki apa? Antara pusar dan lutut. Kalau perempuan, seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Dan ada satu pengertian lagi yang keberapa berarti? Keempat, menjaga kemaluan yang dimaksud adalah menjaga kemaluannya jangan sampai disentuh. Nah, pengertian-pengertian seperti tadi sampai 4 poin tadi disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Adawi ketika tafsirkan surat An-Nur. Ayat 30-31. Terus dikatakan lagi di sini, ini masih kosakata ya, belum faedah-faedah ya. Wa man lam yastati fa alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu? Tidak mampu apa tadi? Menikah. Tidak mampu menikah dari sisi apa? Finansial. Berarti tidak mampu dari sisi biaya finansial untuk menikah. Fa'alaihi bisawm. Hendaklah dia memperbanyak puasa. Yaitu puasa apa? Sunnah. Bisa dia puasa sunnah gimana? Bisa Senin Kemis, bisa Ayyamul Bid. Paling puncaknya itu puasa Daud. Puasa Daud itu puasa paling maksimal. Abdullah bin Amr bin Al-As itu orang yang rajin puasa. Dia sampai bilang pada Nabi SAW ketika Nabi katakan, sudahlah kamu puasa 1 bulan itu 3 hari. Wahai Rasulullah, saya masih lebih mampu daripada itu. Ya sudah, kalau gitu kamu puasa sampai Rasulullah SAW sebut terakhir itu, kamu puasa sehari puasa, sehari tidak. Berarti puasa apa? Puasa Daud. Dan tidak boleh lebih daripada itu. Sebelumnya dia jawab, wahai Rasulullah, saya masih lebih mampu lagi daripada itu. Masih lebih lagi daripada sehari puasa, sehari tidak. Rasulullah SAW mengatakan, puasa itu, yaitu puasa Daud tadi, sudah paling maksimal. Ya. Dan itu yang bisa dilakukan kalau orang ingin perbanyak puasa sunnah. Dia bisa milih Senin Kemis, bisa Ayyamul Bid 3 hari setiap bulannya, atau memilih puasa Daud. Kemudian dikatakan wija, fa innahu lahu wija, karena dia punya sesuatu yang bisa mengendalikan syahwatnya. Wija itu sesuatu yang mengendalikan syahwat. Berarti puasa tadi bisa mengendalikan syahwat kita. Nah, sekarang kesimpulan yang bisa diambil dari hadis. 1. Bagi yang mampu menikah, dari sisi apa tadi? Dari sisi apa? Finansial. Dari sisi finansial, maka menikahlah. Nanti para ulama berselisih pendapat, hukumnya wajib ataukah hukumnya sunnah? Ya, hukumnya wajib ataukah sunnah? Kalau dalam mazhab kita sendiri di Indonesia, mazhab Syafi'i, itu nyatakan hukum nikah itu sunnah. Hukum nikah itu sunnah. Dan itu jadi pendapat jumhur atau kebanyakan ulama. Jumhur atau kebanyakan ulama. Namun sebagian ulama lainnya
menyatakan hukum menikah itu wajib. Walaulah pendapat yang tepat, hukum menikah itu wajib dengan 2 syarat. Jadi wajib karena 2 syarat dipenuhi. Hukum nikah jadi wajib karena 2 syarat itu terpenuhi. 1, punya syahwat yang menggejolak. 2, sudah mampu menikah dari sisi finansial. Apa syarat pertama tadi? Punya syahwat yang menggejolak. 2, mampu menikah dari sisi finansial. Jika jenengan sudah punya 2 syarat ini, 2 syarat ini sudah punya, maka sudah punya kewajiban untuk menikah. Ada perkataan dari Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Al-Mufhim. Beliau katakan, al-mustati alladhi yakhafu dharar ala nafsihi wa dinihi minal uzuba bihaitsu la yartafi anhu illa bitazwid la yuhtala fi wujubi tazwid alaihi. Siapa yang mampu untuk menikah, di mana dia khawatir nanti kalau tidak menikah kena bahaya, kena dharar, mudarat. Baik mudarat pada dirinya sendiri, baik mudaratnya menimpa agamanya karena nggak menikah, lama membujang. Ya. Maka dia punya kewajiban untuk menikah. Dia punya kewajiban untuk menikah. Ringkasnya seperti 2 syarat tadi yang kita sebutkan. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Di antara hikmah atau tujuan menikah adalah menjaga laki-laki dan perempuan dari hubungan yang diharamkan. Sebelumnya laki-laki dan perempuan ini kan bukan mahram, maka hubungannya itu enggak sah. Bukan mahram, berarti bukan siapa-siapa. Lalu menikah jadi suami istri, bukan mahram juga, namun hubungannya jadi sah dengan akad nikah. Hubungannya jadi sah dengan akad nikah. Maka kalau orang yang sudah menikah, sudah punya tempat pelampiasan syahwat, kok berselingkuh, itu dosanya lebih besar daripada yang bujang itu berzina. Yang sudah punya lahan, terus dia itu berselingkuh, dosanya lebih besar dibandingkan dengan yang belum punya. Maka hukuman zina untuk yang sudah menikah dengan yang belum menikah lebih berat yang sudah menikah. Karena harusnya dia sudah ada tempat yang pas untuk dia salurkan syahwatnya, namun dia masih cari yang lain dengan cara berzina. Hukumannya apa kalau sudah menikah terus berzina? Dirajam sampai mati. Namun kalau belum menikah terus berzina, hukumannya apa? Hukum cambuk. Berapa kali? 100 kali. Beda kan hukumnya? Ini 1 sampai mati, yang ini cuma 100 kali cambuk. Ya, beda. Kemudian faedah yang berikutnya lagi. Rasulullah SAW memberikan solusi untuk yang belum mampu nikah
dengan memperbanyak puasa sunnah. Ya, dengan puasa sunnah. Dan ingat kalau kita mau lihat urutannya Ji, yang tadi puasa-puasa sunnah yang disebutkan, nanti ada yang lebih utama karena itu sudah paling maksimal, dan ada yang di bawahnya. Kira-kira yang puasanya yang harinya paling banyak, puasa apa berarti? Tadi yang saya sebut apa? Puasa Daud. Berarti Daud nomor 1. Di bawahnya lagi apa? Senin Kemis banyak nggak? Satu bulan berapa kali berarti minimal? 8 ya. Berarti Senin Kemis. Di bawahnya lagi apa? Ayyamul Bid. Ayyamul Bid tanggal berapa? 13, 14, 15 Hijriah. Kalau Bapak Ibu-Ibu tidak dapati 13, 14, 15, ganti 1 bulan itu puasa 3 hari. Ganti selain tanggal itu. Bisa dia mau pilih tanggal 20 atau di awal bulan tanggal 1 misalnya boleh. Bebas harinya. Jadi misalnya ada ibu dapati haid tanggal 13, 14, 15. Nggak usah khawatir, nggak bisa lakukan itu, ganti di hari yang lain. Ya, ganti di hari yang lain. Dia pilih selain tanggal dia haid tadi. Masih bisa dapati puasa 3 hari setiap bulan. Puasa 3 hari setiap bulan apa keutamaannya? Ketika orang lakukan puasa 3 hari setiap bulan, minimalnya 3 hari, maka tinggal dikalikan 10 karena satu kebaikan itu minimal dibalas 10. 3 kali 10 30. Kalau rutin tiap bulan itu sama saja puasa selama 1 tahun. Itu yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu faedah lagi dari hadis tadi, selain puasa bisa mengekang syahwat, mayoritas ulama menyatakan onani hukumnya haram berdasarkan hadis tadi. Karena tadi Nabi SAW berikan solusi, lihat, menundukkan pandangan, jaga kemaluan, suruh nikah. Kalau tidak mampu apa tadi solusi kedua? Puasa. Nabi SAW tidak berikan solusi ketiga. Gak disuruh lagi, kalau kamu gak punya kemampuan, banyak-banyaklah onani. Gak ada. Sebagian ulama menyatakan hukumnya makruh, namun pendapatnya tidak tepat. Dia mengatakan tidak berdosa, tidak masalah. Kalau ini dilegalkan, atau maaf, ini kalau mau dilihat mudorotnya, onani punya dampak yang jeleknya itu banyak sekali. Maka sebagian ulama itu katakan seperti ini, seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau katakan, la ibrata biqauli man abahahu litaskini syahwah. Tidak perlu kita pandang kalau ada yang menganggap onani itu dibolehkan untuk mengendalikan syahwat. Fa inna dararal istimna'i azimun, karena sebenarnya onani punya dampak buruk yang luar biasa. Falahak annahu muharramun, kata Ibnu Taimiyah, yang benar onani itu haram. La yajuzu irtikabuhu la litaskini syahwa wala li ghardin akhar. Maka tidak boleh seseorang itu melakukan onani untuk tujuannya mengendalikan syahwatnya atau tujuan yang lainnya. Dan ini sebenarnya ada orang anak muda sering melakukan onani karena biasanya matanya tidak bisa dijaga. Karena biasanya hobinya lihat sesuatu yang ini haram untuk dilihat, akhirnya tidak ada tempat pelampiasan, dia lakukan onani. Maka bukan pentingnya di sini lakukan onaninya karena nantinya punya dampak yang jelek yang lainnya, namun lebih mengendalikan pandangan tadi. Maka perintah yang paling bagus memperbanyak puasa sunnah. Baik, saya lanjut selanjutnya dengan tanya jawab.
Bagaimana solusi bagi suami yang ingin berhubungan biologis ketika sang istri sedang sakit? Sabar. Mau apa lagi? Sabar berapa waktu saja kayak nggak bisa begitu. Kecuali kalau dalam keadaan haid gitu. Dia boleh lakukan segala sesuatu kecuali jima di kemaluan. Maka Rasulullah SAW biasanya, maaf kalau beliau lihat istri dalam keadaan haid, beliau suruh pakai sarung antara pusar hingga lutut. Ustadz, bagaimana apabila salah satu anggota keluarga kita sering diganggu jin atau kesurupan? Ada beberapa faktor. Ada faktor yang perlu diingat. Ada karena kesalahan dari yang kerasukan tadi. Karena memang dia nggak punya benteng, nggak punya pelindung. Pelindung paling utama itu sholat, zikir, punya ibadah di dalamnya. Kalau kita punya ibadah yang bagus, maka tadi gangguan jin tadi bisa dicegah terlebih dahulu sebelum masuk. Ya, sebelum masuk itu bisa dicegah dulu karena punya perlindungan. Jadi rata-rata yang biasanya kerasukan itu karena memang tidak ada pelindung, malah zikir, malah sholat. Tambah lagi nggak pernah ngaji dan akidahnya nggak kuat. Nah, kemudian yang lainnya lagi di sini, kalau sering diganggu jin, kalau memang dia sudah paham nih, paham agama nih, maka coba dia meruqyah, bisa meminta di sini, meminta meruqyah masuk boleh, namun dengan catatan tawakalnya penuh kepada Allah. Namun ingat, pengaruh ruqyah itu dari dua sisi yang penting, yaitu pengaruh dari sisi satu orang yang meruqyah, dua dari orang yang diruqyah, dari pasiennya berarti. Orang yang meruqyah punya kemampuan, sedangkan orang yang diruqyah harus punya rasa yakin yang kuat. Sama-sama yakin berarti dua-duanya. Kalau salah satu nggak yakin, misalnya pasiennya ini nggak yakin dengan ruqyah ini, nggak akan bisa sembuh. Apalagi tadi akidahnya nggak kuat, sudah malas zikir, sudah malas ibadah, nggak akan sembuh juga. Mau diruqyah bolak-balik berulang kali nggak akan pernah sembuh. Ustadz, bagaimana hukum adopsi anak dalam pernikahan? Yang jelas anak angkat tidak bisa jadi seperti anak kandung. Statusnya misalnya anak, kenapa dibedakan? Anak angkat tidak bisa dapat waris. Anak angkat itu paling maksimal dapat wasiat. Ya, maka tidak bisa. Maka kalau mengadopsi anak, ya, kalau ini jadi anak angkat, apalagi anak ini sudah besar, bukan lagi anak di bawah 2 tahun yang masih bisa disusui. Kalau di atas itu, maka hubungannya seperti anak yang lainnya. Ketika dia anak ini misalnya di dalam rumah misalnya, ya maka orang tua angkatnya berarti pakai jilbab juga. Risikonya seperti itu, karena bukan seperti anak kandung. Jika sudah siap menikah namun belum menemukan jodohnya, apa juga dihukumi berdosa? Cari sampai dapat. Biasanya ini yang belum dapat juga kadang terlalu memasang target terlalu tinggi. Ada yang sudah mau, dia pengen lagi cari yang lain. Pede sekali gitu, sudah ada yang mau nih padahal. Saya mau cari lagi yang lainnya. Iya, emangnya laku lagi gitu. Maka kalau ada, ya mudahkan untuk menikah. Namun di sini diingat, cari yang paling penting itu baik agamanya. Itu poin penting itu. Laki-laki cari yang baik agamanya, perempuan juga demikian. Di dalam Sahih Ibnu Hibban dijelaskan kulit yang disamak dari bangkai itu tidak najis. Apakah hadis yang menyatakan kulit dari bangkai hewan itu najis? Kalau disamak, intinya rinciannya gini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Yang pertama, kalau itu dari hewan yang haram untuk dimakan seperti anjing atau babi, kulitnya mau diapain, mau diolah, mau dibersihkan, bagaimanapun kulitnya tetap najis. Dari hewan yang haram dimakan ya. Seandainya ada yang memilih pendapat buaya itu haram dimakan, mau diolah bagaimanapun kulit buaya itu tetap jadi najis. Dan buaya itu haram berdasarkan pendapat jumhur ulama, karena sebagian ulama masih membolehkan makan buaya. Yang kedua, untuk hewan yang halal untuk dimakan, kulitnya ketika disamak, dibersihkan sehingga hilang najis-najisnya, maka akan merubah status yang sebelumnya kulitnya ini, misalnya matinya bangkai, kambing matinya bangkai, kemudian kulit kambing ini diolah,
Akhirnya yang najis-najis tadi hilang, maka statusnya jadi suci. Ya, rinciannya jadi 2 seperti itu, bukan 3, jadi 2 saja seperti ini. Maka dilihat itu bagaimana. Maka pembicaraan hadis tadi itu barangkali untuk hewan yang haram untuk dimakan. Bolehkah kita membenci kerabat dekat, contoh paman, karena telah menyakiti ibu kita? Boleh saja, namun baiknya ada nasihat tanpa saling diamkan, itu lebih bagus. Seorang menjual rumah dengan harga 300 juta, ya. Bolehkah dia menjual kepada pembeli C yang membelinya melalui KPR? A menjual rumah dengan harga 300 juta, ya. Terus dia menjualnya kepada pembeli C yang membelinya dengan cara KPR. Begini akadnya, C datang ke bank. Bank bersedia membeli rumah yang diinginkan C. Dengan ketentuan, C masukkan uang ke rekeningnya sendiri. Uang senilai 10% dari harga rumah. Terus bank akan mewakili C untuk membelikan rumah itu. Bank mewakili C untuk membelikan rumah itu. Ya. Saat pencairan, bank akan mentransfer kepada A sesuai harga rumah di atas. Ya. Dengan cara seperti di atas, apakah penjual telah terbebas dari riba? Saya nganggap masih masalah. Karena bank terlalu mutar-mutar di sini. Bank nggak beli barang sebenarnya. Yang beli barang siapa? Ya, C tadi. Ya, maka sejatinya kalau ini nanti ada kelebihan pengembalian pinjaman, maka kelebihannya itu adalah riba. Wallahu a'lam. Saya masih ragu atau bertanya-tanya tentang amalan di sekolah saya. Pasti membawa Asmaul Husna plus ditambah doa-doa setiap sebelum masuk. Apakah masih boleh? Atau ada tuntunannya? Awalan Asmaul Husnanya seperti ini. Bismillah bada'na walhamdulillahi rabbina wassalatu wassalamu li nabi habibina. Terus baca Asmaul Husna. Yang jelas kalau mau memulai, kita memulai dengan membuka langsung tidak masalah. Adapun dengan baca Asmaul Husna, saran saya baiknya tidak. Jika di pondokan diajarkan amalan yang tidak ada tuntunannya, tapi kita ikuti dengan niat menghargai guru, apakah ini dibenarkan? Kalau punya ilmu atau punya dasar ilmu yang kuat gitu, bisa nasihatkan kepada guru agar tidak melakukan amalan yang tidak ada tuntunan itu lagi. Apa hukum menjadi panitia pemungutan suara saat pemilu? Apa itu masih tergolong mendukung demokrasi? Tidak tergolong mendukung demokrasi, karena dia cuma memungut suara saja. Karena untuk menjaga ketidakjujuran ya, dan untuk menjaga kejujuran di situ, dia tidak mendukung secara langsung. Wallahu a'lam. Apa betul juga makna nikah secara bahasa gesekan dedaunan? Wallahu a'lam. Apa bedanya biru'ya dengan binadhar? Maksudnya sama-sama melihat yang ingin dinikahi. Apakah boleh laki-laki melamar di berbagai tempat? Pinangannya lebih dari satu. Luar biasa. Lamar sini kayak pekerjaan aja gitu ya. Baiknya nggak kayak gitulah. Anda selesaikan dengan satu dulu, biar nanti nggak yang lain tuh nggak curiga nanti. Ternyata sudah di sana, padahal kemarin dia baru bilang ke saya. Menyakiti hati orang lain nggak boleh. Ya. Orang merasa kecewa nanti tahu ini, ternyata aku sudah di sana. 10 orang lagi dia lamar semua. Laki-laki luar biasa ini. Apakah boleh menikahkan wanita yang sudah hamil dulu? Ini tadi juga ada pertanyaan ini. Asalnya kalau secara hukum KUA itu masih boleh, karena masih dibolehkan, karena KUA di tempat kita menganut mazhab Syafi'i. Kenapa masih dibolehkan? Karena para ulama Syafi'iyah itu menganggap mani yang keluar ketika hubungan zina ini mani yang sudah tidak terhormat, ya, alias mani yang hina, sehingga tidak perlu diurus untuk nikah lama-lama, langsung dinikahkan dengan yang hamili dia tadi, ya, dengan yang hamili dia tadi. Namun bukan terbatas itu, kalau ini dibolehkan punya konsekuensi lain yang tadi saya sebut dalam hadis. Bapak biologisnya tidak jadi bapak nasabnya. Beda. Konsekuensi nanti pada masalah perwalian berikutnya. Ya. Kalau kantor urusan agama cuma nyatat aja, dia juga nggak tahu.
Ya, kan dia nanti manut pada akte juga. Lihat akte, oh bapaknya ini langsung. Kau kan nggak tanya itu. Ini bapak biologis dari zina apa bukan, nggak ditanya itu. Ya, cuma nikahkan saja. Maka intinya yang berbuat ini tobat itu. Dulu saya pernah berbuat kayak begini. Apakah akad nikahnya yang dulu disuruh ulang? Enggak juga disuruh ulang. Yang penting tobat saya sekarang. Karena mau suruh ulang juga kawan nggak mau ulangi lagi akad semacam ini. Karena bukan urusan mereka lagi. Dia sudah nikahkan sah, sudah pencatatan, sudah sah, selesai. Cuma antum saja yang harus sadar diri. Kenapa lakukan itu? Maka tobat setelah itu saat ini. Saran saya cuma nanti ketika anaknya itu perempuan, saat menikahkan anak perempuan ini, baiknya bapak biologisnya tidak nikahkan. Serahkan saja pada wali hakim. Apa hukum mas kawin? Wajib atau sunnah? Mas kawin belum dibahas. Tunggu. Baru tadi suruh nikah, belum dibahas mas kawin. Mas kawin belum ini, nanti ada bahasannya. Apa betul candaan akad menikah atau cerai itu tetap sah? Iya, nanti kita akan bahas. Cerai, nikah sampai pada rujuk itu kalau serius bercandanya sama saja hukumnya. Apa betul perempuan juga mimpi basah? Iya, perempuan juga mimpi basah. Pernah seorang sahabat wanita tanya pada Nabi SAW, perempuan bisa mimpi basah juga enggak? Rasulullah SAW katakan iya bisa. Berarti kalau dapati mimpi basah, keluar mandi ketika dia itu bangun tidur, wajib mandi. Apa betul janda yang nikah lagi kelak bersama suaminya yang lebih atau paling soleh? Wallahu a'lam, saya belum bisa menjawab hal ini. Saya bertanya tentang pekerjaan di kantor. Saya sering membuat nota palsu, namun atasan saya bilang tidak apa-apa karena uangnya tidak pernah dipakai untuk yang aneh-aneh. Atasan ngajarkan yang jelek di sini. Nggak boleh manut sama atasan semacam ini. Di lingkungan kantor saya banyak yang melakukan ghibah dan bermudah-mudahan dalam urusan agama. Bahkan melakukan amalan bid'ah. Tapi setiap saya menasihati tidak didengar karena mereka lulusan sarjana tafsir hadis. Lulusan sarjana tafsir hadis namun kelakuan seperti itu tidak mencerminkan sama sekali untuk tafsirnya dan hadisnya. Sehingga lihat dari pengamalannya seperti apa dan tidak menunjukkan orangnya itu benar. Jadi jangan ikuti orang semacam itu. Saya dan istri saya menikah tapi sudah pernah berhubungan zina dan istri saya hamil di luar nikah. Terus ketika menikah posisi istri sudah hamil 6 bulan. Apakah pernikahan tetap sah? Tadi secara kauasah berarti sah. Sekarang tobat. Apa syarat menjadi mujtahid, kedudukan ijtihad serta manfaat ijtihad? Ini sebenarnya pelajaran usul fikih. Orang menjadi ijtihad punya kemampuan itu harus paham dalil, Al-Quran, hadis dia paham, gak mesti hafal. Kemudian dia juga paham bahasa Arab, kemudian bisa juga atau sudah pernah mempelajari usul fikih, usul hadis, ya, sehingga ada ilmu-ilmu yang mendukungnya. Apa hubungan nasab anak dan ayah jika orang tuanya menikah setelah dapat kehamilan 3 bulan? Atau hamil duluan, tadi sudah disebutkan. Bagaimana jika sudah puasa sunnah Daud, tapi ketika hari yang tidak bisa puasa malah bermaksiat? Apakah ada yang salah dan bagaimana solusinya? Puasanya nggak benar berarti. Kalau tadi untuk nahan syahwat kan padahal puasanya. Kok ketika sudah puasa kok masih ada maksiat yang berkaitan dengan syahwatnya, berarti puasanya nggak serius. Maka perbaiki lagi ya cara berpuasanya. Bagaimana hukum seorang istri yang bersedekah tanpa sepengetahuan suami? Nanti di sini akan disinggung bahasanya. Istri yang bersedekah tanpa sepengetahuan suami dirinci jadi 2. Yang pertama, uangnya uang siapa? Kalau itu uangnya istri, maka istri boleh manfaatkan uangnya sendiri karena itu uang miliknya. Namun yang kedua, kalau itu uang suami, maka wajib minta izin suami. Ketika ingin sodako, ketika ingin keluarkan, itu harus minta izin atau sepengetahuan suami minimal. Bagaimana untuk pemuda yang sudah berpuasa namun masih belum bisa menahan syahwatnya? Adakah solusi untuk itu? Tidak ada solusi lain. Puasanya diperbaiki. Mohon doanya untuk korban kecelakaan pesawat hari ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah berikan ketabahan untuk keluarga-keluarga mereka. Bagaimana jika si akhwat agamanya lebih tinggi? Tergantung mau nggak sama antum. Jangan dilebih lagi nih, agamanya lebih tinggi. Ada yang mau nggak? Kalau ada yang mau ya alhamdulillah. Saya dapat hafizo gitu misalnya. Ya tergantung dia mau nggak sama antum. Dia pede dulu itu.
Kalau mau ya sudah syukur, berarti rezekimu ketika itu. Namun kalau kamu dapat hafizah pagi-pagi disuruh hafalannya harus mau. Mas tidur pagi lagi, tidur pagi, bangun ini hafalan sekarang. Harus siap-siap nahan saja. Bagaimana jika ingin membuka usaha dengan modal pemberian orang tua yang pekerjaannya masalah? Baiknya cari dari rezeki yang halal dan nantinya dari ini dikembangkan, insya Allah jadi penuh berkah. Jangan jadi rezeki yang haram meskipun dari rezeki orang tua. Wallahu a'lam. Demikian yang kita bahas. Insya Allah kita ketemu lagi pekan depan kitab Umdatul Ahkam. Selang-seling berikutnya lagi baru bahas Bulughul Maram kitab nikah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.